Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Nur Novitasari dari jurusan Ekonomi Syariah yang ingin menyelesaikan tugas mandiri mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal Syariah, yaitu mengenai video review dari aku mengenai penjelasan investasi di pasar modal syariah dan produk-produk dari pasar modal syariah. Mungkin seperti itu, mari kita lihat. Simak baik-baik ya. Oke, langsung saja ya ke materi pertama, yaitu mengenai investasi pada pasar modal syariah. Sebenarnya apa sih perbedaan antara investasi syariah dan investasi konvensional? Nah, jangan bingung lagi ya, karena hari ini kita akan membahas seputar pasar modal syariah. Pasar modal syariah aslinya atau sebenarnya itu masih sama dengan pasar modal konvensional yang kita ketahui pada umumnya, mulai dari produknya, jenis transaksinya, juga mekanisme transaksinya itu sama persis kayak di pasar modal konvensional yang kita ketahui. Hanya bedanya kalau di pasar modal syariah ini menerapkan prinsip syariah yang sudah ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Biar gak bingung lagi nih, saya mau kasih contoh nih sobatku sekalian. Contohnya di Bursa Efek Indonesia ada yang namanya saham Unilever yang mungkin sobat sekalian sudah ketahui. Nah, saham Unilever ini yang kita ketahui hanya ada satu. Ada yang namanya Unilever Syariah dan ada yang namanya Unilever konvensional. Nah, karena Unilever ini kegiatan bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI, maka saham Unilever ini masuk ke dalam kategori saham syariah. Pasar modal syariah juga udah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Kemudian untuk produk dan juga kegiatan-kegiatan transaksinya ini sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 15 tahun 2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal, yang tentunya sudah mengacu pada fatwa dari DSN MUI. Jadi buat sahabat sekalian, gak usah takut lagi, gak usah khawatir lagi, kira-kira syariah nggak ya, halal nggak ya, karena semuanya itu udah ada aturannya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya di sini aku akan menjelaskan lagi nih masih seputar pasar modal syariah mengenai produk-produk investasi di pasar modal syariah. Gak usah lama-lama lagi ya, langsung saja. Kira-kira apa saja sih produk atau produk yang ada di pasar modal syariah? Yang pertama itu adanya saham syariah. Saham syariah ini sebenarnya sama aja kayak saham konvensional yang kita ketahui, yaitu surat kepemilikan atas sebuah perusahaan. Nah, bedanya itu misalkan kalau di saham syariah ini perusahaan bisnisnya harus sesuai dengan prinsip syariah. Lalu seperti apa sih contoh dari perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah? Contoh-contoh perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, kegiatan bisnisnya adalah perusahaan-perusahaan seperti bank konvensional, asuransi konvensional, atau perusahaan-perusahaan yang menjual produk yang non-halal. Contohnya minuman keras ataupun rokok. Nah, banyak kan mungkin dari sobat sekalian yang mempertanyakan atau mendebatkan kenapa rokok itu haram, gitu kan? Nah, meskipun gak ada fatwa yang menyatakan bahwa rokok itu haram, tapi di pasar modal syariah telah disepakati nih kalau rokok itu produk yang haram. Kenapa? Karena produk itu mengandung mudarat yang
mengandung mudaratnya itu lebih tinggi gitu. Jadi sisi negatifnya itu lebih banyak daripada sisi positifnya. Oleh karena itu, rokok ini diharamkan ya sobatku sekalian. Yang kedua, ada produk sukuk, yang mungkin banyak nih dari sobat sekalian yang menganggap bahwa sukuk dan obligasi itu sama. Jadi, sukuk dan obligasi itu beda ya teman-teman. Padahal itu salah banget kalau ada yang menganggap sukuk dan obligasi itu sama. Karena yang kita ketahui, obligasi adalah surat utang kan. Kemudian kalau sukuk itu surat atau bukti kepemilikan atas suatu aset atau proyek tertentu. Nah, dikasih contoh nih ya, biar sobat sekalian bisa memahaminya dan gak bingung lagi. Contohnya adalah ada 2 orang teman yang punya bisnis coffee shop di lokasi yang berbeda. Namanya kita anggap saja Rifat dan Dio. Jadi Rifat ini punya coffee shop, kemudian dia pengen beli coffee maker lagi nih, karena bisnisnya itu lancar banget gitu. Coffee shopnya rame, jadi butuh coffee maker buat menambah produksi. Kemudian Dio juga butuh hal yang sama, tapi sayangnya si Dio ini kurang uangnya nih buat beli coffee maker. Jadi dia nitip ke Rifat, Rifat, kalau beli coffee maker 2 dong, nanti kalau udah ada saya sewa, dibayar sebulannya 200.000. Kemudian si Rifat ini setuju, nanti dibeliin deh biar disewa, tapi harus ada suratnya nih ya, harus ada hitam di atas putih. Kemudian keduanya itu setuju atas hal tersebut. Tapi Rifat punya syarat, harus ada syarat yang menandakan bahwa ada kewajiban untuk bayar ke Rifat dan coffee makernya itu adalah punyanya Rifat. Jadi harus ada buktinya, suratnya, dan dikatakan sebagai sukuk. Jadi itu ya sobat sekalian bedanya sukuk dan obligasi. Yang ketiga adalah reksadana syariah. Kalau beli saham itu ibaratnya kita kayak beli makan, harus mikir dulu nasinya gimana, lauknya gimana, sayurnya apa, ribet banget, banyak stepnya. Kalau mau gampang gimana sih? Nah, kalau mau gampang ya beli aja burger. Nah, reksadana ini bisa diibaratkan sebagai burger nih sobat sekalian. Di burger itu kan ada rotinya, ada dagingnya, ada sayur, dan juga dimasak oleh chef yang profesional, yang udah expert gitu. Kemudian kalau di reksadana juga sama, produknya itu di dalamnya ada macam-macam. Bisa jadi ada saham, ada sukuk, ada deposito, dan juga dikelola oleh yang ahlinya juga yaitu manajer investasi. Jadi seperti itu singkat tentang reksadana. Nah, kemudian kalau reksadana syariah itu apa bedanya sama dengan reksadana konvensional? Bedanya itu ada di cara pengelolaannya nih sobatku sekalian. Jadi manajer investasinya itu harus mengelola produk investasinya ini sesuai dengan prinsip syariah yang kayak produk investasinya ini harus sesuai dengan prinsip syariah yang sama kayak chef yang tadi. Kalau mau burger ya halal, harus dipilih daging yang halalnya dong, bahan-bahannya juga yang halal. Sama di reksadana juga gitu, chefnya ini atau manajer investasinya itu harus memilih produk-produk investasinya yang syariah juga, gitu kan sobat sekalian. Kemudian produk yang selanjutnya ada yang keempat, yaitu ETF syariah. ETF sendiri merupakan produk reksadana yang ditransaksikan seperti saham. Pertanyaannya adalah kalau yang syariah ini seperti apa? Sama aja, yang syariah berarti produk yang di dalamnya ini syariah, seperti ada reksadana syariah, saham syariah, sukuk, dan juga deposito syariah. Tapi balik lagi, tadi ditransaksikannya ini adalah di bursa saham ya, meskipun produknya ini reksadana.
Nah, jadi itu ada 4 produk investasi di pasar modal syariah. Kalau buat sahabat sekalian, kira-kira nih yang cocoknya yang mana ya? Sahamkah, reksadana, sukuk, atau ETF? Silahkan pilih sendiri, disesuaikan dengan profil resiko dan tujuan investasinya. Oke, cukup sekian dari aku mengenai penjelasan investasi di pasar modal syariah ya, dan produk-produk dari pasar modal syariah. Buat sahabatku sekalian yang ingin tahu lebih lagi tentang pasar modal syariah, ikuti terus ya, tonton terus aku, dan stay terus di YouTube-nya aku di video-video selanjutnya. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih teman-teman.